oleh sekelompok orang. Tiba-tiba Pak Ustadz Terpuji datang, mendengar pembicaraan orang itu menjelek-jelekan saya. Pak Ustadz Terpuji tahu bahwa apa yang sedang diceritakan itu sebetulnya nggak benar. Lalu Pak Ustadz Terpuji membela saya, meluruskan pendapat yang salah itu. Pembicaraan Bapak sebetulnya keliru, kata Pak Terpuji. Tidak demikian sebetulnya. Salah itu. Diluruskanlah Pak masalah. Yang akhirnya semua yang hadir memahami keadaan yang sesungguhnya. Maka itu berarti Pak Ustadz Terpuji membela saya, menolong saya. Sayanya nggak ada, gaib. Maka kata Nabi, man nasara akhahu bi ghairil ghaib. Siapa saja yang menolong saudaranya dalam keadaan gaib, nggak ada orangnya. Nasarullah fid dunya wal akhirah. Allah akan menolong Ustadz Terpuji di dunia dan di akhirat. Di dunia setiap ada sesuatu yang akan menjatuhkan Pak Terpuji, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Di akhirat, Pak Terpuji akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dihisab, ketika ditimbang, ketika di perang Siratal Mustaqim. Ada bantuan dari Allah, ada pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak berada di satu tempat, orang lagi ngomongin seseorang kejelekannya, itu jangan diam. Kalau bapak tahu bahwa sebetulnya itu pembicaraan tidak benar, segera luruskan masalah. Luruskan masalah. Seperti umpamanya kemarin kejadian kan Pak, ini contoh yang masih aktual. Tentang ada gereja yang akan diberi nama dengan nama Mama Abdullah. Beritanya kesana sini katanya itu sudah atas persetujuan dari keluarga. Padahal enggak, kan begitu? Padahal tidak. Maka kalau ketika itu orang banyak ngomongkan, membicarakan, menjelek-jelekan, Bapak tahu permasalahan yang sesungguhnya tidak benar itu pembicaraan. Tidak ada persetujuan dari Ustadz Toto, tidak ada betul. Maka kemudian Bapak bela, enggak begitu, enggak benar itu. Itu gereja itu akan memberi nama itu karena ada tempatnya di jalan itu. Tidak ada istilah persetujuan, apalagi tertulis benar-benar itu bohong. Nah itu berarti membela Pak, membenarkan, meluruskan masalah. Orang yang membela, menolong dan meluruskan masalah seseorang yang dijelek-jelekan di dunia dan di akhirat akan diberikan pertolongan oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila akhihi, siapa saja yang memandang ke wajah saudaranya, nadrata wuddin, dengan pandangan kasih sayang. Siapa saja yang memandang saudaranya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangannya Bapak umpamanya ada anak saudara Bapak yang datang ke rumah Bapak, lalu Bapak terima dengan baik, Bapak pandang orang itu, terbayang oleh Bapak ayahnya yang telah
seolah tidak ada. Bapak pandang wajah anak itu dengan penuh kasih sayang. Bapak berikan kepada dia pelayanan dan penerimaan yang sebaik-baiknya. Kelihatannya seperti nggak ada artinya, Pak. Kelihatannya hanya sekedar nampok ninggalikeun gitu dengan perasaan sayang, seperti nggak ada apa-apanya. Tetapi sesungguhnya dengan Bapak memandang saudara Bapak dengan pandangan penuh kasih sayang itu akan membawa dampak yang sangat baik buat Bapak. Kapan Bapak akan mendapatkan kebaikan dari memandang saudara dengan penuh kasih sayang itu? Bapak akan menerima dari Allah kebaikannya itu adalah nanti di akhirat. Apa yang akan kita dapat dengan memandang kasih sayang pada saudara itu? Ghufirallahu. Kita akan diampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kalau kita memandang saudara kita, pandanglah dengan pandangan penuh kasih sayang, Pak. Jangan pandangannya dengan pandangan kesal wae. Dengan pandangan benci saya teresep, aing teresep nangko setan bogota kayak mata hayang nangko. Jangan begitu, Pak. Enggak bagus. Pandang saudara kita, pandang orang lain dengan pandangan sayang, penuh kasih sayang. Apalagi kalau umpamanya saudara kita itu yatim, apalagi saudara kita adalah orang miskin. Pandang dengan penuh kasih sayang, jamu dia dengan sebaik-baiknya. Mau pulang bekalan ke urang manehna, beri motivasi hidup, maka Bapak akan diampuni dosa. Jangan berpikir diampurakan ente di akhirat. Justru ampunan itulah yang kita perlukan nanti di akhirat. Di akhirat Bapak nggak perlu uang. Di akhirat Bapak tidak perlu penghormatan apa-apa. Di akhirat Bapak tidak perlu apa-apa. Yang Bapak perlukan adalah ampunan di antaranya, agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Apa untungnya dosa-dosa dihapus? Untungnya adalah ketika penimbangan. Semua manusia nanti akan ditimbang amalnya, Pak. Sebab fase kehidupan akhirat itu adalah pertama kita akan berada di dalam kubur, yang kedua kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di padang mahsyar kita akan dihisab. Saat hisab inilah saat-saat yang menegangkan kita. Alangkah bahagianya kalau saat hisab itu banyak dosa kita yang diampuni, banyak yang Allah hapus dosa kita. Karena dengan dihapusnya dosa-dosa kita, kita akan mendapatkan timbangan yang lebih banyak kebaikan kita. Dan kalau ternyata timbangan amal kebaikan kita lebih banyak karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dijamin, Pak, kita akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan sesuai dengan firman Allah. Amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa saja yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Sebaliknya, wa amman khaffat mawazinu, barang siapa yang ditimbang amal kejelekannya lebih berat, amal kebaikannya lebih ringan dari kejelekan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu nggak kamu apa itu hawiyah?
Oleh karena itu, mari kita cari ampunan Allah, Pak. Kita butuh ampunan Allah. Salah satu cara untuk mendatangkan ampunan Allah, setiap kali kita memandang saudara kita, pandang dengan pandangan kasih sayang. Pandang dengan pandangan kanya'ah, jangan dengan pandangan benci. Pada siapa saja, Pak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa, siapa saja yang menangguhkan an-gharimihi, terhadap orang yang punya hutang kepadanya, au maha, atau dia hapuskan hutangnya, karena fitilil arsy, maka dia nanti di pada masa akan berada di bawah naungan arsy Allah. Hadirin, ketika kita di pada masa tidak ada tempat bernaung, Pak. Sementara matahari yang ada di sana lebih dekat dari matahari yang sekarang ada. Panasnya jauh lebih panas dari matahari yang ada sekarang. Sekarang aja kadang-kadang kalau malam kita, Pak, ketika udara sangat panas, tak bisa sarapan, Pak. Nyesang, goblok, buka baju. Sementara nanti di akhirat matahari lebih dekat. Tidak ada tempat bernaung kecuali tempat bernaung yang Allah sediakan, di antaranya di bawah arsy. Nah, siapa orang yang akan bernaung di bawah arsy Allah? Orang yang akan bernaung di bawah arsy Allah adalah orang yang manakala dia punya piutang. Maka ketika dia punya piutang, dia tidak lagi dengan cara keras. Dia tidak menggunakan debt collector, ngancam, menyita barang-barangnya, tidak. Dia bertempo, dia biarkan. Kalau memang belum bisa bayar, ya nggak apa-apa. Kapan kamu mau bisa bayar bulan depan? Enggak, saya kasih payung ditagih daynya. Enggak. 2-3 kali enggak ada juga. Udahlah kalau begitu, karena memang dia mungkin tidak punya untuk bayar, saya bebaskan saja. Udah, nggak usah dipikirin. Tanda yang mutanda ya hutang atas wae ku abdi diikhlaskeun. Dengan kata-kata ku abdi diikhlaskeun itu kita akan bawa di bawah naungan aras nanti. Bapak suka ngiridikeun barang, kalau orang itu sudah tidak mampu membayar, jangan kita ikhlaskan. Apa keuntungannya? Keuntungannya di akhirat kita akan bernaung di bawah naungan arsy Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Insya Allah, Pak, keuntungannya di akhirat bukan di dunia. Dunia mah, Pak, hanya sebentar. Dunia mah nggak lama, Pak. Insya Allah ada gantinya. Allah akan memberikan ganti kepada kita dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Tapi di akhirat kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura, siapa saja yang melakukan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura,